Wih, enak banget nih suasananya. Bisa kali ya sambil Kak Hendro menikmati suasana, kita ngobrol. Pernah nggak sih guys kamu ngalamin kayak pas mau pergi banget nih, terus tiba-tiba, bres, ya, hujan. Ditungguin kan ya? Kok nggak berhenti-berhenti ya hujannya ya? Lama banget dah. Aduh, gini nih kalau kelamaan hujan nih, banjir deh. Nah, itu cuma salah satu cerita aja. Kalau misalkan kamu tinggal di daerah rawan gempa, itu beda guys ceritanya. Misalnya ya, kamu lagi enak-enak nongkrong nih, ngobrol sama teman kamu. Gimana kabarnya? Terus tiba-tiba gempa dong, geter. Gempa, gempa. Aduh, serem gak tuh? Nah, ada satu lagi nih ya, yang lebih nyebelin. Misalkan pas kamu mudik pulang kampung, tapi waktunya mepet lebaran. Pakai mobil, pas nyampe tengah jalan. Aduh, kejebak macet guys. Ini mobil semua. Aduh, nggak enak banget kan ya? Nah, semua fenomena yang Kak Hendro tunjukin tadi, itu dibahas di geografi. Jadi sebenarnya geografi itu apa sih? Halo, ada Kak Hendro di sini. Nah, ini berarti pertama kali kamu belajar geografi di SMA ya? Oke, kita balik lagi ke pertanyaan Kak Hendro tadi. Sebenarnya geografi itu apa sih? Menarik guys. Tapi kalau kita lihat ya dari tayangan-tayangan tadi, kok kayaknya geografi belajarnya macam-macam banget ya? Waduh, jadi bingung nggak tuh? Nah, biar nggak bingung, tenang nih. Kak Hendro mau ngajakin kamu untuk berpetualang nih. Untuk nyari tahu sebenarnya geografi ini apa sih? Oke, kita akan menyusuri beberapa tempat petualangan ya. Pertama kita akan lihat dari apa itu geografi, berarti dari pengertiannya dulu. Terus baru kita lanjut, bakal lihat geografi ini belajar apa aja sih? Berarti di ruang lingkup geografi. Dan yang terakhir, ini nggak kalah penting ya, kita juga bakal lihat pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan tokoh-tokoh geografi guys, dalam paham-paham geografi. Oke, siap nggak nih? Kak Hendro sih siap sih ya. Topi udah bagus, baju udah cakep nih, tinggal jalan aja ya. Oke, kita mulai ya dari pengertian geografi dulu. Let's go! Oke, secara etimologi. Etimologi ini menurut asal katanya ya guys. Jadi geografi ini terdiri dari kata geo, yang artinya itu bumi, sama grafin nih, yang artinya gambaran atau uraian. Jadi gampangnya geografi itu ya uraian tentang bumi. Terus apanya nih dari bumi yang harus diurain? Apa sih yang harus dijabarin? Nah, ini definisinya masih sangat umum. Jadi coba kita lihat ya definisi yang lebih spesifik. Kak Hendro punya nih definisi geografi sebagai sebuah istilah. Ini menurut Seminar dan Lokakarya Geografi tahun 1988. Jadi, menurut kesepakatan, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Oke, kita coba pahamin satu-satu kata kuncinya ya. Yang pertama, kita bisa lihat lebih jelas nih, bahwa yang dipelajari geografi itu persamaan dan perbedaan fenomena-fenomena geosfer. Nah, biasanya ada yang nanya nih, fenomena geosfer itu apa sih, Kak? Oke, jadi geosfer itu kan terdiri dari dua kata ya. Geo tadi udah sempet Kak Hendro bahas, artinya apa? Bumi. Nah, kalau sphere ini artinya lapisan. Berarti geosfer ya udah lapisan bumi. Nah, jadi fenomena geosfer itu berarti fenomena-fenomena yang ada di lapisan bumi. Kak, tapi kan ilmu lain juga belajar tuh fenomena-fenomena di lapisan bumi. Terus apa bedanya? Nah, ini pertanyaan bagus. Oke, kita bisa lihat bedanya dengan memperhatikan kata-kata berikutnya guys. Yaitu sudut pandangnya yang kelingkungan dan kewilayahan. Dan dibahasnya itu berangkat dari konteks keruangan. Pusing nggak sih guys kalau istilahnya itu konteks keruangan? Apa sih ini konteks keruangan? Aduh. Gini ya, jadi kalau misalkan kamu mikir materi-materi dalam geografi, pikiran kamu itu harus mulainya dari ruang nih. Ruangnya dulu. Udah?
Udah kebayang ruangnya? Nah, baru deh tuh, kamu bisa pikirin apa sih yang terjadi di dalamnya? Kenapa bisa gitu? Ada nggak kaitan atau urusan sama ruang lain? Dan lain sebagainya. Paham? Kebayang? Nah, buat kamu yang masih belum paham juga tentang konteks ruangan dalam geografi, Kak Hendro udah spesial nyiapin pendalaman materinya nih ya. Jadi nanti Kak Hendro bakal bandingin juga dengan konteks yang ada di pelajaran lain, biar makin jelas. Nah, kamu bisa pencet tuh perbandingan konteks ruangan. Tapi buat kamu yang udah paham, karena mungkin kamu sering nonton video geografi ya di internet, atau sering baca artikel tentang geografi. Jadi pas Kak Hendro bilang konteks ruangan, langsung paham. Nah, kamu bisa pencet lanjut untuk langsung ngerjain kuisnya, guys. Yuk, update aplikasinya untuk bisa nikmatin fitur Adapto. Oke, Kak Hendro punya soal nih. Nah, sesuai definisinya, geografi itu mengkaji fenomena-fenomena di mana sih? Lapisan bumi atau lapisan tanah? Coba tuh, pilih yang paling tepat ya. Ayo, siapa tuh tadi yang kejebak? Jawabannya jelas ya, lapisan bumi. Secara umum, geografi itu kan mengkaji fenomena-fenomena geosfer, alias fenomena yang ada di lapisan bumi. Nah, kalau pilihan B, lapisan tanah, ini sebenarnya ya bener sih. Karena fenomena geosfer itu kan termasuk lapisan tanah juga, ya nggak? Cuman ya, lapisan tanah ini terlalu spesifik. Cuma bagian kecil aja nih dari kajian geografi, jadi kurang tepat. Nah, selain lapisan tanah, sebenarnya ada juga lapisan lain, kayak lapisan batuan, lapisan air, lapisan udara, ada flora fauna, sama ada aktivitas manusia juga, guys. Makanya nih ya, kalau ditanya geografi mengkaji apa sih? Yang lebih tepat itu jawabannya lapisan bumi, ketimbang lapisan tanah. Jelas ya? Yuhu! Gimana tadi petualangannya? Udah makin kebayang belum nih tentang sebenarnya geografi ini apa sih? Udah? Bagus! Tapi kalau belum nggak apa-apa juga sih, karena sekarang kita bakal makin mempertajam pemahaman kita nih. Kita bakal ngulik geografi ini belajarnya apa aja sih? Nah, makanya sekarang Kak Eno mau ngajak kamu untuk lanjut berpetualang ke ruang lingkup geografi. Nah, pada dasarnya ruang lingkup geografi ini mencakup 3, guys. Jadi ada geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Kak, maksudnya apa nih? Bedanya apa sih? Nah, buat nunjukin contohnya ya biar jelas, Kak Hendro punya sesuatu yang spesial nih. Pakai telurnya 5. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita lihat. Tara! Nah, ini dia miniatur yang bakal kita pakai buat ngejelasin, guys. Gimana? Bagus nggak? Bagus kan? Nah, pertama kita bakal bahas geografi fisik. Kalau fisik ini berarti kan benda nyata ya. Bisa kita lihat, bisa kita pegang juga, bisa kita raba. Nih, kan ada teksturnya. Nah, kalau dari miniatur yang Kak Hendro punya ini, contohnya apa sih? Ada batu, tuh. Terus ada apa lagi? Tanah. Air, bisa nggak nih air? Bisa. Apa lagi? Nih, apa tuh? Ada pohon banyak. Dan ada satu lagi, guys. Nih, kan ada hewan juga. Oke, lanjut ya. Yang kedua ada geografi sosial. Sosial itu kan asal katanya sosius. Nah, dia ini mengandung makna bersama. Artinya, nggak bisa nih orang sendiri, tapi dia harus bersama-sama orang lain. Dari sini kita bisa lihat bahwa ruang lingkup geografi sosial itu mengkaji manusia beserta segala aktivitasnya yang berkaitan dengan orang lain, guys. Contohnya kita balik lagi nih ke miniatur kesayangan kita. Asik. Nah, untuk geografi sosial, kira-kira apa ya? Orang nebang pohon, guys. Kita tambahin dulu di sini ceritanya dia penebang nih, lagi mau nebang pohon, ya kan? Nah, ada nggak nih kaitannya dia sama orang lain? Ada ya, karena nanti kayu yang dihasilkan itu bisa dipakai buat macam-macam. Buat bangun rumah, bisa. Buat bikin jembatan, bisa nggak? Bisa juga. Nah, itu tadi salah satu contohnya. Biar makin jelas, Kak Hendro kasih satu contoh lagi.
Kalau di hutan kira-kira bisa nggak sih orang perang? Bisa. Nah, Kak Hendro punya tentara nih. Nah, kan? Bisa kita tambahin di sini ceritanya dia lagi mau perang nih ya. Kita tambahin di sini. Set. Nah, ada tentara mau perang. Kira-kira penebang gimana nih? Takut kan dia kan? Kabur semua nih dia nih. Bye-bye, tolong, tolong. Nah, kita kabur ya ke sini. Oke, udah ada tentara satu. Bisa nggak perang? Nggak bisa ya, kecuali perang batin bisa sendiri ya. Makanya kita harus tambahin satu lagi nih. Kak Hendro udah punya juga. Tuh kan, kita tambahin di sini ceritanya musuhnya guys ya. Set. Nah, udah bisa tuh mereka perang. Oke, dari sini kita bisa mempelajari satu hal penting, bahwa di geografi sosial itu lingkupnya harus ada manusia yang berhubungan dengan manusia yang lain, guys. Nah, kalau kita perhatiin dari contoh tadi, berarti geografi sosial ini punya beberapa aspek. Misalnya nih, tadi kan ada orang lagi nebang hutan kan ya. Nah, ini berarti aspek apa? Ekonomi, karena dia buat bangun rumah, artinya dia memenuhi suatu kebutuhan. Terus kemudian ada contoh lain nih, tadi ada orang lagi perang. Tuh, ini berarti aspek militer. Selain itu masih ada banyak aspek lain guys. Misalnya kayak aspek budaya, politik, terus ada juga aspek agama, dan ada juga aspek makanan guys. Nah, yang terakhir lingkup geografi regional. Regional itu kan wilayah ya, berarti kita harus berangkatnya dari wilayah. Oke, kalau dari miniatur yang Kak Hendro punya nih, berarti kita harus ngeliat dari apanya? Dari hutan, ya kan? Karena hutan ini kan wilayah hutan. Nah, baru nanti kita lihat ke dalam-dalamnya nih. Misalnya ada batu, terus ada tanah, ada air. Ini berarti lingkup geografi fisik. Terus ada juga nih orang yang lagi beraktivitas. Ini masuk geografi sosial, guys. Nah, dari contoh tadi, kita bisa belajar bahwa kalau kita mengkaji geografi regional, itu di dalamnya bisa mencakup geografi fisik dan juga geografi sosial yang saling berkaitan, guys. Tapi ingat, yang paling penting banget kalau geografi regional itu tetap berangkatnya harus dari wilayah. Oke? Nah, Kak Hendro masih punya satu lagi nih yang pengen banget Kak Hendro tunjukin. Tapi munculinya harus dengan kekuatan. Bentar ya. Ya, nah ini dia guys. Gimana, bagus kan? Nah, kalau bentukannya kayak gini, kira-kira nih selain hutan, kajian geografi regional kita bisa apa lagi sih? Ini loh sebelah hutan. Perkotaan, mantap. Oke, Kak Hendro punya soal lagi nih. Coba ya kamu jawab. Contoh lingkup geografi sosial, ini misalnya yang mana nih? A. Cakupan wilayah hutan. B. Orang nebang pohon buat bangun rumah. Atau yang C nih, ada tanah, batuan, sama pohon. Yo, yang mana nih? Ingat, geografi sosial itu aktivitas manusia yang berkaitan sama orang lain. Jadi yang B ya, ada orang nebang pohon buat bangun rumah. Nah, kalau yang A, cakupan wilayah hutan. Ini apa? Berangkatnya dari wilayah nih. Oh, berarti geografi regional. Nah, sekarang yang C. Ada 3 benda tadi ya. Tanah, batuan, pohon. Benda-benda fisik nih. Berarti geografi fisik. Mantap. Oke, berarti jawaban yang A sama C jelas salah nih ya. Jawaban yang tepat yaitu B. Gimana? Udah makin tercerahkan tentang apa itu geografi? Lumayan lah ya. Nah, biar pemahaman kamu makin utuh, sekarang kita akan lanjut berpetualang ke tujuan terakhir nih. Apa ya? Bentar. Oh, kita akan lihat paham-paham dalam geografi. Let's go! Paham geografi. Paham ini itu maksudnya kayak pandangan atau pemikiran-pemikiran tokoh geografi yang dianut atau diikuti lah ya oleh para pembelajar geografi guys. Jadi sepanjang perjalanan geografi, para ahli ini ngeliat nih, oh ternyata ada kaitan antara manusia sama alam. Yang akhirnya menjadikan mereka itu ya berpikir lah ya,
dan akhirnya mencetuskan atau membuat paham-paham geografi ini, guys. Nah, kalau kita lihat secara urut, di geografi itu ada dua paham besar yang cukup populer nih. Yang pertama muncul itu ada paham fisis determinis, dan kemudian disusul sama paham posibilis. Nah, urutannya kayak gini nih, guys. Kira-kira ada nggak nih yang kepikiran, Kak, kenapa sih munculnya itu nggak posibilis dulu, terus baru fisis determinis? Pertanyaan bagus. Tapi ini bakal kejawab setelah Kak Hendro jelasin beda dua paham ini dulu ya. Baru nanti belakangan kita bahas kenapanya tadi. Oke, fisis determinis dulu ya. Fisis determinis tokohnya banyak nih, guys. Tapi beberapa yang Kak Hendro ingat ya, yang terkenal itu ada Aristoteles, terus ada Carl Ritter, sama Ellsworth Huntington. Nah, terus kalau misalkan kamu ngeliat di buku-buku sekolah atau di internet lah ya, itu istilahnya bisa macam-macam nih. Ada determinisme, terus ada determinasi fisik, ada fisis determinisme, banyak lah. Tapi intinya sama aja, fisis determinis. Oke, kita coba bedah ya. Fisis itu kan fisik ya. Maksudnya itu apa? Alam. Determinis menentukan. Jadi alam menentukan. Nentuin apa, Kak? Apa sih yang ditentuin sama alam? Nah, yang ditentuin itu kehidupan manusianya. Jadi kondisi alam menentukan kehidupan manusia. Kak, maksudnya gimana sih? Jadi kayak kegiatan hidup manusia tuh, terus budayanya, sama pola pikir manusianya itu kayak ditentuin banget sama alam tempat mereka tinggal, guys. Manusianya itu kalau kita lihat nggak punya terobosan sesuatu yang khusus gitu untuk ngubah alam. Mereka kayak lebih banyak ikut aja sama kondisi alam. Alamnya gimana, ya udah mereka ikut. Contoh nih ya, misal di gurun. Kan kondisinya gersang tuh. Ya udah dibiarin aja. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Terus kalau malam gimana? Ya malam gelap. Mereka nggak ada aktivitas sama sekali. Kecuali nih ya, pas bulan purnama terang. Nah, baru deh tuh mereka pada ngumpul. Ini menarik nih. Makanya kalau kita lihat ya, sekarang walaupun udah ada listrik, tapi pas bulan purnama, itu di desa masih banyak orang yang suka ngumpul. Ya itu bisa jadi kebawa sih ya dari budaya zaman dulunya itu tadi. Nah, ini Kak Hendro kepikiran satu contoh lagi nih yang menurut Kak Hendro seru lah ya, menarik. Dulu itu kan orang Eropa kalau misalkan berlayar ke Asia Selatan atau kalau nggak Asia Timur, mereka itu lewatnya sini nih. Terus sampai kayak muterin Afrika dulu gitu, guys, baru nyampe ke Asia. Jauh banget nggak tuh? Jauh kan? Kenapa? Ya karena mereka nurut-nurut aja. Jalur paling mungkin lewat situ, ya udah, mereka lewatnya situ. Nah, kalau pada perkembangan berikutnya, beda cerita nih. Ada paham posibilis. Tokohnya itu Paul Vidal de Lablas. Nah, ini istilahnya juga kalau di buku ya, bisa macam-macam. Ada yang nyebut posibilisme, ada juga fisis posibilis. Tapi intinya sama aja sih, paham posibilis. Makanya kamu jangan bingung ya kalau nemu macam-macam. Oke, kita coba bedah. Posibilis itu kan possible. Artinya berarti mungkin. Mungkin apa? Apa yang memungkinkan? Yang memungkinkan itu manusia buat mengubah atau memodifikasi alam sedemikian rupa, guys. Berdasarkan kemungkinan yang tersedia di alam nih. Untuk apa sih, Kak? Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, jelas ya. Nah, jadi alamnya itu kayak dianggap pasif gitu. Dan justru manusianya nih yang jadi agen aktif buat ngubah alam sesuai kemungkinan yang mereka pikirin waktu itu. Contoh nih guys, dulunya itu kan gurun nggak bisa diapa-apain ya. Nah, sekarang gurun itu ada yang udah bisa ditanemin nih. Kayak di Tiongkok. Ya meskipun jenis tanamannya masih terbatas, tapi seenggaknya bisa lah ya. Nah, terus tadinya malam. Kan dia gelap ya, nggak bisa ngapa-ngapain orangnya. Akhirnya manusia nemuin api. Belakangan nemuin listrik dan kemudian buat lampu. Yang akhirnya malam hari pun mereka tetap bisa beraktivitas. Oke, kalau sambungan dari contoh yang menurut Kak Hendro menarik tadi ya, yang tentang pelayaran yang muterin Afrika itu loh. Nah, ternyata lambat laun manusianya itu makin sadar. Oh, ternyata Laut Tengah yang di sini itu ujungnya deket nih sama Laut Merah yang ada di sini. Nah,
Kalau ini kita jebol, kita keruk ya, kita bikin kanal atau kanal itu ya saluran lah ya. Nah, itu kita bisa lewat sini nih. Deket banget kalau mau dari Eropa ke Asia Selatan atau Asia Timur dan juga sebaliknya guys. Dan akhirnya dibikinlah itu terusan Suez. Di lokasi yang pas banget nih dibangun, ternyata Paul Vidalnya itu beneran lihat ke lokasinya. Sampai akhirnya beliau itu sadar, oh ternyata manusia bisa juga ya ngubah alam. Dan muncullah si paham posibilis ini. Begitu ceritanya. Oke, itu tadi dua paham besar dalam geografi ya. Ada paham fisis determinis dan paham posibilis. Berarti bukunya udah selesai nih. Kita kasih aja ya, Berat. Tolong. Oke, makasih. Nah guys, kamu ingat nggak tadi Kak Hendro pernah nanya ya, kenapa sih pahamnya itu yang muncul paham fisis determinis dulu, baru paham posibilis? Nah itu gara-gara ya, pada saat melihat itu para tokoh geografi itu ngelihat perubahan hubungan manusia dengan alam. Jadi awalnya kan manusia masih nurut-nurut aja ya, gara-gara mereka belum banyak tahu tentang alam, makanya muncul paham fisis determinis. Tapi pada perkembangan selanjutnya, manusianya udah mulai berkembang nih pemikirannya. Mereka jadi lebih banyak tahu tentang alam. Dan akhirnya mereka bisa mengubah atau bisa memodifikasi alam sedemikian rupa dan muncullah paham posibilis. Oke, jadi intinya urutan dua paham besar tadi adalah gara-gara perubahan atau evolusi pola pikir manusia. Guys, selain dua paham tadi, ada satu paham lagi nih. Namanya itu paham neo-determinism. Neo itu kan baru ya, berarti determinisme baru. Paham ini punya Griffith Taylor. Nah ini unik nih, karena dia ambil konteks di Australia. Australia itu kan gersang ya, tengahnya itu banyak gurun. Nah makanya tuh nggak bisa ditanemin. Tapi dengan teknologi orang zaman sekarang ya, sebenarnya bisa ditanemin. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung tuh, rugi ya. Nah, daripada rugi biayanya gede ya udahlah, gurunya dibiarin aja gitu, nggak usah ditanemin. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, bahwa walaupun manusia udah kenal teknologi ya, ternyata mereka masih bisa juga nih ditentuin sama alam. Nah, itu paham determinisme baru guys. Gimana? Sekarang tahu kan bedanya ya? Kalau paham determinisme itu, manusianya beneran kayak nurut-nurut aja karena belum banyak tahu. Tapi kalau paham determinisme baru, manusianya udah tahu nih, udah punya teknologi, tapi mereka memilih untuk nurut sama alam karena satu dan lain hal. Alright, berarti tadi kamu udah belajar 3 paham dalam geografi tuh. Ada paham fisis determinis, terus paham apa lagi yang kedua? Paham posibilis. Dan tadi ada paham neo-determinism. Guys, Kak Hendro punya soal lagi nih, tapi kali ini soalnya kasus, jadi kamu perhatiin baik-baik ya. Oke, siap ya? Nah, pas malam hari itu kan gelap. Orang-orang zaman dulu itu mereka nggak bisa lihat gara-gara ya gelap. Jadinya mereka nggak beraktivitas. Nah, mereka tuh harus nunggu sampai pagi tuh, baru bisa melakukan kegiatan. Kira-kira fenomena ini sesuai dengan paham yang mana sih? Fisis determinis atau posibilis? Yo, yang mana nih? Jawabannya fisis determinis ya. Ya, karena tadi kan orangnya pasrah tuh, nggak ngapa-ngapain gara-gara gelap. Nah, baru deh nanti kalau misalkan peradabannya udah mulai berkembang, mereka itu bakal nemu api. Nah, itu nanti akan jadi paham posibilis. Karena mereka udah bisa beraktivitas nih di malam hari, gara-gara area sekitarnya itu kelihatan. Ada cahaya api di situ. Wow, ternyata seru juga ya kita ngebahas paham-paham dalam geografi. Nah, kalau kita perhatiin, ternyata paham-paham geografi ini nggak lepas nih ya dari sejarah perkembangan geografi secara menyeluruh, secara umum. Kira-kira bagaimana ya perkembangan geografi dari mulai masa awal sampai sekarang ada di hadapan kita? Nah, ini menarik. Makanya nih, Kak Hendro punya materi ekstranya. Mungkin ini nggak keluar sih ya, pasti ujian. Tapi ini penting banget karena nyambung nih sama kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, kayak misalkan teman-teman kita yang muslim ya, mereka kan kalau beribadah itu ngadap ke Ka'bah. Kalau deket sama Ka'bah, gampang kan? Oh, kelihatan ya udah ngadap situ. Tapi kalau jauh gimana? Kemana nih kira-kira kita harus beribadah? Nggak tahu kan? Nah, kira-kira sejak kapan sih orang zaman dulu itu mikirin tentang hal itu?
Nah, itu dibahas juga nih di sejarah perkembangan geografi. Makanya pencet tuh. Tapi ya kalau misalkan kamu, Kak, lagi banyak PR nih Kak, lagi nggak senggang. Kamu boleh tuh ya pencet lanjut untuk lihat kesimpulan. Tapi kalau misalkan udah senggang, balik lagi ya, jangan lupa untuk ditonton. Yeay, akhirnya selesai juga guys. Petualangan panjang kita mencari tahu sebenarnya geografi itu apa sih? Nah, tadi kamu udah dapat beberapa hal ya. Yang pertama, tadi udah belajar tentang definisi geografi. Terus kamu juga belajar tentang ruang lingkup geografi tuh. Ada apa aja? Ada geografi fisik, kemudian ada yang sosial, dan juga ada regional. Selain itu, kamu juga tadi udah belajar tentang paham-paham besar dalam geografi. Ada paham fisisis-determinis dan juga ada paham posibilis. Oke, kalau misalkan ternyata ya ada yang belum paham, nggak apa-apa, tanya aja ya. Jangan cuma diem, lebih baik bertanya. Guys, kalau kamu ada pertanyaan, kan susah ya ngobrol langsung sama Kak Hendro. Nah, tapi tenang. Kalau kamu perhatiin di bawah video ini, itu udah ada fitur diskusi. Tuh, lihat. Fitur ini khusus buat tanya jawab. Jadi nanti kamu bisa langsung tulis tuh pertanyaannya apa. Nanti Kak Hendro sama teman-teman Master Teacher Geografi lainnya bakal jawabin tuh pertanyaan-pertanyaan kamu. Oke, petualangan kita untuk mengenal lebih dalam lagi tentang geografi bakal lanjut guys. Kita bakal ngejelajah nih untuk kenal objek-objek dan juga aspek-aspek dalam geografi. Tapi nggak di video ini. Kita bakal simpen di video selanjutnya. Jadi tonton ya.